Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadanis Intan Meliana Putri, nomor absen 23 dari kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian daur air. Pengertian daur air. Daur air adalah salah satu daur biogeokimia yang terdapat di bumi kita. Daur air merupakan daur pergerakan air melalui 3 fase, yaitu gas, cair, dan padat. Di dalam 4 lapisan bumi, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Daur air akan berlangsung terus-menerus selama bumi atau dunia ini masih ada. Adapun manfaat dari daur air yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatur suhu lingkungan. Yang kedua, untuk menciptakan hujan. Yang ketiga, untuk mengatur perubahan cuaca. Dan yang keempat, untuk menciptakan keseimbangan di dalam biosfer bumi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Yoka Sri Bintang Diatmika, nomor absen 13 dari kelas 10 IPS 3. Hari ini saya akan mempresentasikan fungsi air. Semua organisme membutuhkan air untuk kehidupannya. Tumbuhan membutuhkan air untuk berfotosintesis. Hasil fotosintesis digunakan organisme lain untuk hidup. Manusia dan hewan membutuhkan air untuk diminum, dan air menjadi komponen penting dalam mentransfer zat-zat seperti nitrogen, sulfur, dan juga fosfor dalam siklus biogeokimia. Fungsi-fungsi air antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelarut. Kedua, pengatur suhu tubuh. Yang ketiga, pengaturan tekanan osmotik sel. Yang keempat, yaitu sarana transportasi zat di dalam tubuh atau bisa disebut dengan darah. Yang kelima, ada bahan baku fotosintesis. Dan yang terakhir, yaitu bagi manusia, air digunakan untuk kebutuhan minum, mandi, mencuci, irigasi, pembangkitan listrik, dan juga pariwisata. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Michelle Adiantani Elianto dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proses daur air. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan, yaitu proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap gas, sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Yang kedua ada transpirasi. Proses transpirasi merupakan akar tanaman yang akan menyerap air serta mengedarkannya ke daun untuk proses fotosintesis. Air dari hasil proses fotosintesis berikutnya akan dikeluarkan oleh tanaman lewat stomata sebagai uap air. Yang ketiga ada evapotranspirasi, adalah gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Proses ini seringkali dikatakan sebagai pantulan penguapan air di permukaan bumi. Sublimasi adalah proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa lebih dahulu berada dalam fase cair. Sumber utama dari air dan proses sublimasi adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Dalam daur air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat dari penguapan. 5. Kondensasi adalah ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer di ketinggian tertentu. Uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, bersatu kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Yang keenam, adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Ferdi Wisnu Kencana Putra, absen 3. Yang ketujuh itu presipitasi. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam menjadi hujan. Awan turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas dan juga perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah, yaitu di bawah 0 derajat Celcius, maka air hujan akan turun sebagai salju atau hujan es. Dalam daur air ini, air akan kembali ke lapisan litosfer. Selanjutnya itu yang ke-8, yaitu runoff atau limpasan.
Runoff atau limpasan ini adalah proses mengalirnya air hujan menuju ke danau, laut, sungai, samudra, dan saluran-saluran air lainnya. Air hujan akan bergerak atau berpindah ke tempat yang lebih rendah melalui saluran air atau sungai hingga ke laut, danau, dan juga samudra. Dalam daur air ini, air akan kembali ke lapisan hidrosfer. Selanjutnya itu yang ke-9 yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah proses terakhir dalam siklus ini, yaitu setelah hujan. Tidak semua air hujan melalui tahap limpasan. Beberapa air hujan bergerak masuk jauh ke dalam tanah. Air tersebut disebut sebagai air infiltrasi. Merembes ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Dava Meswara, nomor absen 7 dari kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam dan tahapan proses dari siklus air. Ada 3 macam dari proses siklus air. Yang pertama ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, dan yang terakhir ada siklus panjang. Yang pertama, siklus pendek diawali dari air laut yang menguap karena panas matahari menjadi uap-uap air. Proses ini juga seringkali disebut dengan proses evaporasi. Kemudian, air laut mengalami proses kondensasi dan pembentukan awan. Dan yang terakhir, terjadi proses presipitasi atau turun hujan di wilayah permukaan laut. Yang kedua, siklus sedang. Diawali dengan air laut yang menguap menjadi uap-uap air karena panas matahari. Kemudian, uap-uap air tersebut tertiup angin ke daratan. Setelah itu, di daratan terjadi proses pembentukan awan. Setelah terjadi proses pembentukan awan, kemudian terjadi proses presipitasi atau turun hujan di daerah daratan. Dan kemudian air mengalami infiltrasi dan kembali menuju sungai yang akhirnya kembali ke laut. Yang ketiga ada siklus panjang. Diawali dengan proses evaporasi, yaitu proses di mana air laut mengalami penguapan menjadi uap-uap air karena panas matahari. Kemudian setelah mengalami proses evaporasi, uap-uap air tersebut mengalami sublimasi. Setelah itu terjadi pembentukan awan yang mengandung kristal es. Setelah itu awan-awan tersebut bergerak ke arah pegunungan karena tiupan angin. Setelah berada di daerah pegunungan atau di tempat yang dingin, terjadi pembentukan awan. Setelah itu terjadi salju di daerah pegunungan atau di daerah dataran tinggi. Setelah terjadi salju, terjadi pembentukan gletser, kemudian air mengalir di sungai menuju ke daratan dan kemudian menuju ke laut kembali. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Niputa Gita Yuliantari, nomor absen 33, kelas 10 IPS 3. Yang kelima ada aktivitas manusia dan perubahan daur air. Berikut ini merupakan kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan dan dapat mempengaruhi siklus air. Yang pertama ada penebangan hutan, yang kedua ada kebakaran hutan, yang ketiga ada pembangunan, yang keempat ada pembuatan saluran irigasi, yang kelima ada penggunaan air secara boros atau berlebihan, yang keenam ada membuang sampah sembarangan, yang ketujuh ada penutupan permukaan tanah dengan aspal. Kebiasaan dalam menghemat air merupakan sikap yang bijaksana. Beberapa cara untuk menghemat air antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada menutup keran dengan rapat setelah selesai menggunakan. Yang kedua ada mandi dan mencuci pakaian dengan air secukupnya. Yang ketiga ada menyiram halaman dengan air secukupnya. Yang keempat ada menyiram tanaman dengan air bekas cuci sayuran. Terima kasih.